Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Putri Dianti, NIM 31118010 dari 4A Farmasi. Stikes Bakti Tunus Husada Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis bahan pengawet makanan. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah analisis kimia bahan makanan yang diampu oleh Bapak Dr. Ruswanto. Pengertiannya, pengawet adalah bahan tambahan pangan untuk mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman, penguraian, dan perusakan lainnya terhadap pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme atau antimikroba. Nah, tujuan dari dilakukannya pengawetan adalah untuk menghambat atau mencegah terjadinya kerusakan, mempertahankan mutu, menghindarkan terjadinya keracunan, dan mempermudah penanganan dan penyimpanan. Kemudian, syarat-syarat bahan pengawet terdiri dari harus bekerja menghambat dan mematikan mikroorganisme, tidak boleh merangsang rasa dan bau, stabil secara fisika dan kimia, dapat bekerja lama, tidak boleh mengurangi khasiat makanan, mudah didapat, bersifat efektif dalam jumlah kecil, dan tidak boleh terurai dalam tubuh. Nah, pengawet juga terdiri dari dua jenis, yaitu pengawet sintetis dan pengawet organik. Selanjutnya yaitu jenis pengawet yang diizinkan untuk digunakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722 garis miring Menkes garis miring per garis miring 9 garis miring 88 tentang bahan tambahan makanan yang terdiri dari asam benzoat, asam propionat, asam sorbat, belerang dioksida, etil p-hidroksibenzoat, kalium benzoat, kalium bisulfit, kalium nitrat, kalium nitrit, kalium propionat, kalium sorbat, kalium sulfit, kalsium benzoat, dan selanjutnya yaitu kalsium propionat, kalsium sorbat, natrium benzoat, metil p-hidroksibenzoat, natrium bisulfit, natrium metabisulfit, natrium nitrat, natrium nitrit, selanjutnya natrium propionat, natrium sulfit, nisin, dan yang terakhir yaitu propil p-hidroksibenzoat. Nah, di sini ada salah satu contoh dari pengawet sintetis yang penggunaannya dilarang pada makanan. Nah, pertama yaitu formalin atau formaldehid. Formalin merupakan bahan kimia yang digunakan sebagai pengawet mayat dan hewan penelitian serta dipakai sebagai zat antiseptik untuk membunuh virus, bakteri, dan jamur. Nah, untuk struktur kimianya bisa dilihat di gambar. Nah, formalin dalam tubuh akan menyebabkan yang pertama keracunan, kemudian gejala sakit perut akut, muntah-muntah, diare, dan depresi susunan saraf. Nah, selain itu formaldehid juga bersifat korosif, iritatif, dapat menyebabkan perubahan sel dan jaringan tubuh serta bersifat karsinogen. Nah, paparan formaldehid dapat menyebabkan turunnya kadar antioksidan dalam tubuh seperti superoksid dismutase dan glutathione tereduksi GSH. Nah, dan meningkatkan produksi senyawa reaktif oksigen spesies atau ROS. Nah, yang dapat menyebabkan terjadinya stres oksidatif. Nah, stres oksidatif ini berlangsung dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lipid, protein, bahkan DNA yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan pada hepar. Selanjutnya ada borak atau natrium tetaborat. Nah, borak umumnya digunakan untuk mengawetkan kayu dan penghambat pergerakan kecoa. Nah, untuk rumus struktur kimianya bisa dilihat di gambar. Kemudian, jika mengonsumsi borak dalam jumlah banyak, maka akan mengakibatkan beragam masalah kesehatan, seperti gangguan lambung, usus, hati, bahkan gagal ginjal akut yang dapat menyebabkan kematian. Nah, di sini saya mengambil contoh analisis bahan pengawet dari jurnal yang berjudul Analisis Kandungan Formalin dan Borak pada Ikan Asin dan Tahu dari Pasar Pinasungkulan Manado dan Pasar Beriman Tomohon. Nah, untuk sampel yang digunakan pada jurnal tersebut yaitu tahu dan ikan asin. Nah, tahu dan ikan merupakan bahan makanan yang mudah mengalami kerusakan, terutama kerusakan yang disebabkan oleh pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri, kapang, dan kamir.
Nah, penambahan formalin dan borak memang secara efektif dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan analisis kandungan formalin dan boraks pada ikan asin dan tahu yang dijual di pasar Pinasungkulan Manado dan Pasar Beriman Tomohon. Kemudian, metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu uji kualitatif dan uji kuantitatif. Nah, uji kualitatif ini terdiri dari uji dengan reaksi sip. Nah, ini kemudian untuk yang kedua yaitu uji dengan test kit formalin. Nah, uji test kit formalin ini jika terjadi perubahan menjadi warna ungu, maka sampel tersebut positif mengandung sampel formalin. Nah, jika sampel positif, maka dilanjut dengan uji kuantitatif, yaitu menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Ini. Kemudian, nah untuk hasilnya, yang pertama ada uji kualitatif formalin ikan asin dan tahu. Nah, hasil uji kualitatif formalin dari ikan asin, baik yang diperoleh dari Pasar Pinasungkulan Manado dan Pasar Beriman Tomohon, semua sampel ikan asin memberikan hasil yang positif. Oleh karena itu, untuk sampel ikan asin dilanjutkan dengan analisis kuantitatif formalin. Nah, hasil uji kualitatif formalin dari tahu yang diperoleh dari Pabrik Manado dan Pabrik Tomohon, serta Pasar Pinasungkulan Manado dan Pasar Beriman Tomohon, semua sampel tahu menunjukkan hasil negatif. Oleh sebab itu, untuk sampel tahu tidak dilanjutkan untuk analisis kadar formalinnya, atau tidak dilanjutkan pada uji kuantitatifnya. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukkan, terlihat bahwa untuk sampel ikan asin yang peroleh dari Pasar Beriman Tomohon dan Pasar Pinasungkulan, semua ikan asin mengandung formalin. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perubahan warna sampel yang dari tidak berwarna menjadi berwarna ungu. Sedangkan tahu dari Pabrik Tomohon, Pabrik Manado, Pasar Beriman Tomohon, dan Pasar Pinasungkulan Manado tidak mengandung formalin karena tidak terjadi perubahan warna pada sampel pada saat dilakukan tes kit formalin. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu uji kuantitatif formalin. Untuk yang pertama, uji kuantitatif formalin ini menggunakan spektrofotometri dengan panjang gelombang yang digunakannya yaitu 544 nanometer. Nah, untuk ini gambar panjang gelombangnya. Kemudian, selanjutnya, rata-rata kadar formalin pada sampel. Nah, kadar formalin tertinggi terdapat pada sampel dengan kode IT1. Kemudian, atau yang IT1 ini ikan asin Pasar Beriman Tomohon dari penjual yang pertama. Nah, dan kadar formalin terendah pada sampel IM3 ikan asin Pasar Pinasungkulan Manado dari penjual ketiga. Hal ini menunjukkan semakin intensif warna yang tampak dapat menggambarkan bahwa formalin yang terkandung dalam sampel semakin banyak. ACGIH atau American Conference of Governmental and Industrial Hygienists menetapkan ambang batas aman formalin dalam tubuh yaitu 0,4 ppm, sedangkan kadar formalin terkecil dalam sampel adalah 0,099 ppm. Maka berdasarkan batas toleransi formalin yang dapat diterima oleh tubuh dalam satu hari, sampel ikan asin yang diuji tidak aman karena melebihi dari batas ambang yang telah ditetapkan, yaitu 0,4 ppm. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu uji kualitatif borak. Nah, hasil pemeriksaan borak dengan uji warna kertas turmerik dari ikan asin dan tahu, sampel ikan asin dan tahu baik yang diperoleh dari pabrik maupun pasar, semua sampel memberikan hasil yang negatif. Nah, kunyit dapat bereaksi dengan asam borat membentuk senyawa berwarna merah yang dikenal sebagai resosienin, sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel tahu aman dari borak. Oleh karena itu, tidak dilakukan uji kuantitatif borak. Nah, uji kualitatif borak ini dilakukan sistem duplo untuk memastikan keakuratan hasil.
Yang terakhir yaitu kesimpulan. Besar dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada periode pelaksanaan penelitian ini, tahu yang dijual di Manado dan Tomohon tidak terdeteksi mengandung formalin dan borak. Kemudian sedangkan ikan asin yang dijual di Manado dan Tomohon tidak terdeteksi mengandung borak, tetapi terdeteksi mengandung formalin pada kisaran konsentrasi 0,099 sampai 0,289 ppm. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.